Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, saya Isnaini SST MKes, dosen tetap Prodi D3 Kebidanan Universitas Syekh Yusuf Al Makassar Goa dengan nomor induk dosen nasional 0910089003 dan NUPTK 21427686692310093, pangkat akademik lektor, dan selain sebagai dosen tetap, saya mendapat tugas tambahan sebagai Ketua Prodi D3 Kebidanan Universitas Syekh Yusuf Al Makassar Goa. Alhamdulillah, tahun ini saya masuk ke dalam daftar dosen nominasi Serdos dan telah dinyatakan eligible. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan dokumentasi unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran berupa video pembelajaran pada mata kuliah Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan dokumentasi unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran berupa video pembelajaran pada mata kuliah Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah inti pada ilmu kebidanan di Prodi D3 Kebidanan Universitas Syekh Yusuf Al Makassar Goa, dan mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah yang saya ampuh sejak awal saya menjadi dosen dan sesuai dengan kepakaran Tridharma saya. Mata kuliah Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana dengan kode mata kuliah BD 307 mempunyai 4 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Mata kuliah ini diajarkan pada mahasiswa D3 Kebidanan semester 4. Capaian pembelajaran lulusan terdiri dari 3 aspek. Ada sikap terdiri dari 3 CPL, yaitu CPL 1, 9, 11. Kemudian pada aspek pengetahuan yaitu CPL 4, 5, 6, 7, 8. Pada aspek keterampilan umum ada 1 CPL yaitu CPL 2, dan keterampilan khusus terdapat 4 CPL yaitu CPL 5, 6, 7, 9. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana antara lain CPMK 1 mampu memahami konsep dasar kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. CPMK 2, mahasiswa mampu memahami konsep gender dan isu-isu dalam kesehatan reproduksi perempuan. CPMK 3, mampu menjelaskan masalah-masalah yang terjadi pada siklus reproduksi. CPMK 4, mampu melakukan deteksi dini pada gangguan kesehatan reproduksi. CPMK 5, mampu melakukan konseling kesehatan reproduksi yang terintegrasi dengan pengabdian kepada masyarakat. CPMK 6, mampu memahami konsep pelayanan keluarga berencana. CPMK 7, mampu menjelaskan berbagai macam metode KB berdasarkan evidence-based practice. CPMK 8, mampu melakukan konseling dalam pelayanan KB, dokumentasi, pelaporan, dan rujukan kesehatan reproduksi dan KB. Adapun deskripsi singkat mata kuliah ini adalah mata kuliah ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memahami konsep hak-hak kesehatan reproduksi, faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi, upaya pencegahan dan deteksi dini, serta memberikan asuhan keluarga berencana. Materi bahan kajian untuk mata kuliah ini meliputi pertama, konsep dasar kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Kedua, konsep gender dalam kesehatan reproduksi perempuan, isu-isu kesehatan perempuan. Ketiga, masalah-masalah yang terjadi pada siklus reproduksi. Keempat, deteksi dini pada gangguan kesehatan reproduksi, konseling pranikah dan menopause. Kelima, konsep pelayanan keluarga berencana. Keenam, macam-macam metode KB berdasarkan evidence-based practice. Ketujuh, konseling dalam pelayanan KB, dokumentasi, pelaporan, dan rujukan kesehatan reproduksi dan KB. Dan yang kedelapan, layanan kesehatan reproduksi dan KB. Untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut, mata kuliah Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana ini dirancang dengan 3 komponen utama, yaitu delivery atau penyampaian materi, interaction atau interaksi antara dosen dengan mahasiswa, dan assessment atau penilaian. Delivery, saya memberikan materi kepada mahasiswa melalui ceramah interaktif dan media pembelajaran yang relevan.
Setelah itu, mahasiswa akan memberikan umpan balik berupa pertanyaan, pendapat, atau rangkuman pemahaman untuk memastikan materi terserap dengan baik. Untuk interaksi dalam mata kuliah ini melibatkan interaksi dua arah antara dosen dan mahasiswa seperti tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Interaksi menjadi inti dalam menciptakan suasana belajar yang hidup, bermakna, dan mendorong hubungan emosional dan intelektual mahasiswa dalam proses belajar. Dan dalam kegiatan pembelajaran, khususnya dalam hal interaksi, saya menerapkan metode Student Centered Learning atau SCL. Untuk menciptakan interaksi yang efektif dan kerangka SCL, saya juga memanfaatkan beberapa metode pembelajaran lainnya seperti diskusi, kelompok kecil, simulasi, role play, dan studi kasus, serta kolaborasi. Yang ketiga yaitu assessment atau penilaian. Adapun penilaian yang saya lakukan pada mata kuliah ini yaitu formatif, yang dimana untuk penilaian ini saya peroleh melalui kuis, tugas individu dan kelompok, serta penilaian kehadiran dan keterampilan sesuai dengan RPS. Selanjutnya yaitu asesmen sumatif. Untuk penilaian ini mencakup penilaian ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Komponen nilai yang meliputi kuis 5%, tugas 10%, kehadiran 10%, praktikum 40%, ujian tengah semester 15%, ujian akhir semester 20%. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini terdiri dari beberapa buku ajar karya ahli, yang dimana salah satu diantaranya adalah karya saya dalam penulisan kelompok atau buku ajar kolaborasi yang telah dipublikasikan dan dihakikan. Pedoman praktik serta artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan topik mata kuliah ini yang memiliki kebaharuan. Baik, berikut proses pembelajaran saya dengan mata kuliah Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana dengan materi pertemuan ke-10 yaitu menjelaskan macam metode KB berdasarkan evidence based practice dengan materi pembelajaran tentang menjelaskan metode kontrasepsi hormonal, implan, dan IUD. Selanjutnya, mari kita simak cuplikan video kegiatan pembelajaran yang menggambarkan implementasi metode tersebut di dalam kelas. Selamat menyaksikan, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Oke, salam sehat ya. Baik, hari ini kita bertemu kembali dengan mata kuliah Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana. Ya, hari ini kita sudah masuk ke pertemuan 10. Sebagai lanjutan dari pertemuan kita yang sebelumnya. Sebelum kita mulai untuk mata kuliah hari ini, mari kita bersama-sama berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, sebelum saya masuk, scan barcode presensi dulu ya. Sudah? Oke. Kalau pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang macam metode KB kontrasepsi berdasarkan evidence base dengan kontrasepsi hormonal antara lain yaitu pil dan suntikan. Nah, sebelum Ibu mulai masuk, ada yang bisa memberikan penjelasan tentang KB suntikan? Ada? Oh ya, silakan berdiri. Baik, perkenalkan nama saya Halida dengan NIM B2415001. Nah, kontrasepsi suntikan merupakan kontrasepsi yang efektif, efisien, dan praktis. Nah, adapun ketersediaan pada kontrasepsi metode ini yaitu ada tersedia dua yaitu suntik 3 bulan dan suntik 1 bulan. Nah, adapun tingkat keberhasilan pada metode ini itu bergantung pada ketaatan untuk jadwal suntikan dan konseling edukasi kepada klien untuk manfaat pada metode ini. Iya.
Eh, ada pula efek samping pada metode ini, yaitu dapat meningkatkan BB dan amenorrhea. Amenore. Iya. Oke, Masya Allah, tepuk tangan untuk Halinda. Oke, selanjutnya Ibu lagi mau menjelaskan tentang adakah yang boleh memberikan review lagi terkait KB pil? Ada? Oh iya, silahkan. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Nisha Nurhayati, NIM D24150003. Di sini saya akan menjelaskan tentang KB pil. Jadi, kontrasepsi oral atau KB pil merupakan metode kontrasepsi hormonal yang aman, efektif, dan mudah digunakan apabila diminum secara teratur setiap hari. Pentingnya minum pil setiap hari pada waktu yang sama. Jadi, akseptor KB pil tidak boleh pada ibu yang berlupa. Terdapat dua jenis, yaitu pil kombinasi estrogen dan progestin. Dan pil progestin mini pil efek sampingnya itu adalah mual, sakit kepala, pendarahan bercak, peningkatan atau penurunan BB pada pengguna. Oke, tepuk tangan buat Neisha. Jadi itu ya. Nah, selanjutnya kita masuk untuk materi selanjutnya. Baik, jadi untuk materi kita hari ini adapun sub CPMK-nya itu adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang berbagai macam metode KB berdasarkan evidence based practice. Adapun indikatornya itu adalah ketepatan menjelaskan KB implan dan ketepatan menjelaskan intrauterine device atau KB IUD, ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mahasiswa mampu memahami konsep kontrasepsi implan dan IUD. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu memahami cara kerja dan manfaat dari kontrasepsi implan dan IUD. Dan yang terakhir itu adalah mahasiswa mengetahui indikasi dan efek samping dari kontrasepsi KB implan dan IUD. Ya, oke. Selanjutnya kita melangkah ke kontrasepsi implan. Ada yang pernah mendengar tentang apa itu kontrasepsi implan? Ada? Ada pernah mendengar tentang apa itu kontrasepsi implan? Pernah? Yang mana itu kontrasepsi implan? Iya, oke. Betul sekali. Jadi kontrasepsi implan itu adalah dia biasa disebut dengan AKBK atau alat kontrasepsi bawah kulit. Kenapa dia dikatakan AKBK? Karena dia dipasang di bawah kulit lengannya ibu. Ya, jadi dia itu seperti batang kecil berisi hormon progestin. Ya, seperti gambar yang di atas ya. Dan dia efektivitasnya jangka panjang. Kenapa dia dikatakan efektivitasnya jangka panjang? Karena pemakaiannya bisa sampai 3-5 tahun. Ya, ngerti? Oke. Selanjutnya ada pun jenis implan dan spesifikasinya. Jadi ini menurut World Health Organization tahun 2022 itu ada beberapa jenis tipe implan. Ya, diantaranya pertama itu ada yang dikatakan dengan tipe implan jadele. Tipe implan jadele ini memiliki kandungan levonorgestrel. Dia terdiri atas berapa batang implan? Dua, iya. Dan ini lama penggunaannya selama 5 tahun. Ya. Kemudian yang kedua ada yang dikatakan dengan implanon NXT atau Nexplanon. Ya. Kalau ini kandungannya juga adalah etonogestrel. Dan dia cuma berisi 1 batang implan saja. Jadi hanya 1 batang implan yang dipasang di dalam di bawah lengan kulitnya ibu, ya. Dan ini lama penggunaannya 3-5 tahun. Oke. Selanjutnya ada juga yang disebut dengan tipe implan Levoplan. Tipe implan Levoplan ini dia mengandung levonorgestrel juga, dan dia terdiri atas 2 batang implan. Ya, berapa lama penggunaannya? Iya, 3 tahun. Oke. Terus yang terakhir ada juga yang dikatakan dengan Norplan. Norplan ini kandungannya adalah levonorgestrel, dan dia ini terdiri atas 6 batang implan.
ya. Dan dia lamanya sampai 5 sampai 7 tahun, ya. Oke. Terus, adapun tujuan KB implan itu sendiri adalah pertama untuk mencegah kehamilan, ya, tentunya untuk mencegah kehamilan, kemudian mengatasi masalah kesehatan dan mencegah pelepasan sel telur. Jadi dia mencegah pelepasan sel telur untuk bertemu dengan apa? Sperma, betul sekali. Terus, adapun manfaat KB implan itu sendiri, pertama itu adalah efektif. Kenapa dikatakan efektif? Karena dia mempunyai perlindungan terhadap terjadinya kehamilan itu sebanyak 99%. Iya. Terus jangka panjang, reversible, tidak mempengaruhi aktivitas seksual dan mudah digunakan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oh iya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Hasan dengan NIM B25150005. Di sini saya akan bertanya di beberapa jenis IP implan yang dijelaskan, yang mana yang paling digunakan yang sektor. Oke. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaannya siapa lagi? Luciana. Pertanyaannya Luciana. Di sini dari beberapa jenis implan yang Ibu tadi jelaskan, yang paling banyak beredar itu tipe apa, ya? Jadi yang paling banyak beredar itu adalah Jadele dan Implanon, ya. Jadi Jadele, ingat kalau Jadele itu dia terdiri atas 2 batang implan. Jadi 2 batang implan yang dipasang di lengannya ibu, ya. Jadi ingat ya, itu yang paling banyak beredar, tapi kembali lagi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing akseptor, ya. Karena kebutuhan setiap akseptor itu berbeda-beda, ya. Bagaimana Luciana, mengerti? Oke, kalau begitu Ibu lanjut ya. Oke. Selanjutnya efek samping KB implan. Efek samping KB implan itu sendiri adalah pertama, apa kira-kira? Jadi efek samping KB implan itu pertama adalah biasa timbul jerawat, ya. Kedua yang paling spesifik, yang paling biasa terjadi itu adalah peningkatan berat badan. Oke, peningkatan berat badan. Selain itu biasa terjadi flek atau bercak atau biasa disebut dengan spotting, ya. Kemudian selain itu biasa terjadi sakit kepala yang ringan. Kemudian biasa juga adanya gangguan haid. Bahkan biasa terjadi tidak sama sekali haid. Ya, jadi itu biasa yang menjadi efek samping dari kontrasepsi implan. Oke. Masih semangat? Masih. Oke. Selanjutnya saya masuk di kontrasepsi intrauterine device. Intrauterine device itu biasa disebut dengan AKDR. Apa kepanjangan dari AKDR? Alat kontrasepsi di dalam rahim. Iya, jadi intrauterine device atau IUD itu biasa disebut dengan AKDR, ya. Nah, apa itu KB IUD? Ada yang tahu? Ada yang pernah mendengar apa itu KB IUD? Ada yang pernah tahu apa itu KB IUD? Pernah mendengar? Belum? Oke, jadi KB IUD itu adalah KB yang diletakkan, yang dipasang di dalam rahim ibu, yang mempunyai efektivitas jangka panjang. Berapa lama? Biasanya 5 sampai 10 tahun. Ya, 5 sampai 10 tahun. Dan IUD ini dia juga sifatnya reversible, mudah digunakan, ya. Itu untuk KB IUD. Ya, dan pada umumnya adik-adik juga perlu ketahui bahwa IUD itu ada 2 ya, ada yang non hormonal dan ada yang hormonal. Jadi khusus untuk pada hari ini yang Ibu jelaskan itu khusus tentang kontrasepsi hormonal. Jadi tentang IUD yang mengandung hormonal. Nanti di pertemuan berikutnya lagi kita akan dapat penjelasan tentang kontrasepsi non hormonal, yaitu IUD. Jadi khusus hari ini yang Ibu jelaskan itu adalah IUD dengan non
dengan IUD dengan hormonal, maaf ya, IUD dengan hormonal, ya. IUD dengan mengandung hormonal artinya dia mengandung hormon apa? Kira-kira? Dia mengandung hormon progestin. Iya, betul sekali, ya. AKDR hormonal atau alat kontrasepsi dalam rahim itu adalah IUD yang mengandung levonorgestrel. Mengapa dikatakan mengandung levonorgestrel? Karena dia mengandung hormon progestin, ya. Yang mengandung hormon progestin ini dilepaskan secara perlahan di dalam rahim setiap harinya. Jadi itu adalah cara kerjanya, yang dimana hormon progestin tersebut akan dilepaskan setiap harinya di dalam rahimnya ibu, ya. Maka itulah yang bisa mencegah terjadinya kehamilan, betul. Nah, ini cara kerja AKDR hormonal. Jadi dia melepaskan hormon progestin untuk mengentalkan lendir serviks guna untuk menghalangi sperma masuk ke rahim, ya. Kemudian yang kedua, menipiskan dinding rahim atau endometrium, ya. Kemudian yang terakhir, dia akan mengganggu pergerakan sperma. Dia mengganggu pergerakan sperma supaya dia tidak bertemu dengan apa? Sel telur, betul sekali. Oke, saya lanjut. Efek samping. Ini adalah salah satu efek samping dari IUD. Ya, efek sampingnya apa saja? Jadi akan menimbulkan perdarahan yang banyak saat haid. Ya, jadi kalau orang yang sebelumnya tidak pernah pada saat dia menstruasi tidak terlalu banyak haidnya, ketika dia menggunakan IUD perdarahannya banyak atau haidnya banyak, maka jangan kaget karena itu merupakan salah satu efek samping dari KB. Iya, jadi salah satu efek samping dari KB IUD. Kemudian nyeri perut bagian bawah. Dapat terjadi infeksi jika tubuh menolak keberadaan IUD. Jadi kalau semisal ketika kita melakukan pemasangan IUD, terus ada tanda-tanda infeksi pada tubuh kita, itu artinya tubuh kita menolak keberadaan IUD tersebut. Jadi apa yang harus dilakukan? Kira-kira apa yang harus dilakukan? Lakukan up IUD atau pelepasan. Iya, betul sekali. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang mau bertanya, saya yang mau bertanya. Coba di antara dada sekalian, siapa yang boleh menjelaskan ilustrasi gambar yang ibu paparkan di atas? Ada yang bisa? Oh iya, silahkan. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Mikaela. NIM saya B2515008. Baik, saya akan menjelaskan gambar di atas. Yang saya tahu adalah dari ilustrasi gambar di atas, saya melihat ada sepasang suami dan istri yang melakukan konseling KB dengan melakukan interaksi komunikasi dua arah antar bidan dan ibu yang ditemani oleh suaminya. Konseling yang dilakukan adalah pilihan KB efektivitas jangka panjang, yaitu implan dan IUD. Terima kasih. Oke, terima kasih. Beri aplaus untuk temannya, ya. Jadi betul sekali. Jadi kalau dari ilustrasi gambar di atas itu nampak seorang ibu yang ditemani oleh suaminya datang kemana? Datang ke PMB, ya. Datang kemana lagi? PMB, ya. Dia datang ke PMB ditemani oleh suaminya, dan di gambar tersebut terlihat terjalin komunikasi antara bidan dengan apa? Bidan dengan ibu yang ingin menjadi akseptor, ya. Kemudian di sini juga terlihat bahwa pada saat melakukan konseling, di situ yang ibu lakukan konseling itu tentang pilihan KB efektivitas jangka panjang. Iya, betul. Dan di sini nampak terlihat suasananya yang apa di sini kira-kiranya? Suasananya apa di sini kira-kira kalau kita lihat
dengan ibu bidannya di sini dengan merasa apa kira-kira di sini bidannya? Ibu bidannya di sini nampak dengan menerapkan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Ya, di situ yang kita lihat. Dari di sini kita melihat bahwa terjalin komunikasi yang baik, konseling yang baik antara ibu dengan petugas kesehatan, dalam hal ini adalah bidan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada yang mau ditanyakan? Tidak ada lagi ya? Oke, berarti semua sudah mengerti ya? Mengerti? Oke, kalau sudah mengerti, ternyata kita sudah di akhir ya. Ini sudah kesimpulan. Sebelum saya menutup, adakah yang boleh memberikan kesimpulan pada materi kita hari ini? Ada yang boleh? Oh iya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Silvani dengan NIM D24 15098. Jadi kesimpulannya itu, implan dan IUD itu adalah metode kontrasepsi jangka panjang yang sangat efektif untuk mencegah terjadinya kehamilan. Untuk implan itu adalah metode kontrasepsi hormonal dengan efek samping berupa peningkatan berat badan dan juga akan muncul flek atau bercak. Sedangkan IUD itu tersedia dalam bentuk hormonal maupun non hormonal. Iya. Dan untuk efek sampingnya itu berupa nyeri perut dan juga haidnya akan terasa lebih banyak. Tentunya pemilihan metode kontrasepsi ini harus dilakukan dengan tepat melalui keberhasilan yang diberikan melalui konseling yang diberikan oleh petugas kesehatan khususnya bidan. Oke, Masya Allah, luar biasa. Oke, jadi itu tadi Silvani sudah memberikan kesimpulan dari materi kita hari ini dan sangat bagus ya. Kasih aplaus kembali untuk Nasriani. Oke, selanjutnya Ibu ada kuis ya. Ada kuis, silahkan kita masuk di Quizizz, join di My Quiz dan ada barcode yang Ibu sediakan, silahkan masuk ya. Baik, saya melihat evaluasinya di sini ada 10 ya. Sudah 10 orang yang menjawab semuanya benar, wah luar biasa. Dan selebihnya itu sisa 1, 2, 3 orang yang menjawab, ada 3 yang salah. Oke, berarti ada sudah mengerti untuk materi kita hari ini ya. Baik, kalau tadi kita sudah menyelesaikan kuis, sekarang Ibu kasih oleh-oleh untuk pulang ya. Saya kasih tugas untuk dikerjakan di rumahnya. Jadi di sini tugasnya per individu ya. Silahkan di scan barcode-nya. Di dalamnya itu akan ada tautan kapan harus dikumpul dan aturan yang lainnya di dalam tugas tersebut. Silahkan di scan barcode-nya. Sudah ya? Oke, sudah. Sudah tidak ada lagi pertanyaan kan? Sudah mengerti untuk materi kita hari ini? Baik, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan untuk hari ini, Ibu tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.